Oke, selamat jumpa lagi dengan saya, Victor Bintara. Kali ini saya ingin membagikan sesuatu kebutuhan dari kita ya. Seringkali orang-orang seperti kita yang bergerak di bidang multimedia itu ada satu kesulitan dalam mengupload atau mengirim file-file hasil kerja kita yang bentuknya jadi master. Setelah kita editing videonya atau slideshow yang bentuknya video, itu size-nya itu besar sekali. Contohnya ini ya, saya kasih contoh. Saya itu membuat satu tutorial gitar untuk menstem gitar ini ke YouTube. Ini baru aja saya upload kemarin ya. Nah ini eh, kalau kita lihat file aslinya itu, ini besar sekali, 1,41 GB, besar sekali ya. Jadi kita untuk mengecek bisa ada 3 cara. Pertama, kita kursor kita kemari, secara otomatis sistem Windows memberitahu itu berapa size-nya itu. Yang kedua, kita bisa lihat di bawah sini ya, di bawah ini kelihatan ini item selected. Ya, item yang dipilih ini besarnya seperti ini. Yang ketiga, klik kanan, properti. Oke, kita bisa lihat juga hal yang sama ya. Jadi ada 3 cara ya. Sorry. Oke, nah kalau saya upload ke YouTube sebesar ini tentu boros kota kalau pakai kota, tapi juga kalaupun tidak lama sekali ya, bisa berjam-jam. Saya harus memperkecil ini. Bagaimana caranya video hasil editing saya ini kita upload ke YouTube dengan size yang kecil, tapi kualitasnya tetap bagus. Nah ini saya kasih contoh, ini hasil dari resize diperkecil sama saya. Bisa dilihat itu size-nya hanya jadi 214 MB. Dari 1,41 GB berubah menjadi 214 MB. Dan ini kualitasnya tidak turun. Sedikit sebentar ya, agak sabar ya, mohon sabar sebentar supaya Anda yakin bahwa aplikasi yang saya akan ajarkan ini berguna buat Anda ya. Nah ini aslinya nih. Sejahtera. Ini saya Kali ini besarkan ya. saya ingin berbagi metode singkat ya, metode gampang bagaimana cara menstem gitar dengan cara yang mudah sekali. Misalnya saya majukan aja ke titik berapa. Ini 0151 ya. Benar. Ini Anda bisa lihat ini file aslinya seperti ini. Nah, kita sekarang coba hasil yang sudah diperkecil. Sekarang ini. Tadi dari 0 terus loncat ke 151 ya, nanti kita hal yang sama ya. Sejahtera. Ini hasilnya diperkecil. Kita loncat tadi ke 151 ya. 15 kurang lebih di sini deh ya tadi ya. Benar. Nah, lihat ya detailnya. Sebetulnya tentu ada perubahan, tetapi di dalam kasus ini itu mata manusia nggak melihat bahwa ini sudah di resize sekecil ini, tapi kualitas tetap hampir menyamai dengan aslinya begitu ya. Oke, ini maaf sebentar sedikit aja saya harus terangkan sebelum kita masuk. Nah, bagaimana caranya kita bisa melakukan meresize dari file yang begitu besar sekali menjadi file yang lebih kecil. Nah ini saya hanya satu langkah ini menjadi 214. Kalau saya masih merasa ini 214 masih terlalu besar, saya masih bisa lakukan sampai 5 kali atau 3 kali ya. Diperkecil lagi. Jadi bisa jadi 90, 80 itu masih memungkinkan. Hanya tentu secara kualitas kita akan memahami bahwa kalau file diperkecil terus-terusan tentu akan kualitasnya akan turun. Jadi saya cukup satu kali aja. Dan bagi saya untuk upload 214 itu tidak terlalu lama ya. Tidak terlalu lama, apalagi kalau Anda menggunakan 4G atau broadband yang kualitasnya besar, itu cepat sekali untuk 100 MB ini. Oke, kita langsung saja. Nah ini namanya adalah handbrake ini.
Ya, Anda bisa download. Ini lambangnya semacam ini. Oke. Ya, kita hormati dahulu ini ajan mulai. Jadi saya stop dulu di sini, nanti kita akan sambung kembali ya. Terima kasih. Lalu bagaimana caranya untuk memperkecil size dari file master hasil editing kita yang tadi itu? Nah, saya menggunakan salah satu aplikasi yang bisa Anda download ya dengan gratis pula. Namanya Handbrake. Ini lambangnya seperti ini. Ini saya sudah download ya. Lalu bagaimana caranya? Kita langsung saja. Anda ketik Handbrake di Google ya untuk searching. Pilih yang untuk PC. Kalau Anda menggunakan PC ya. Atau kalau di Android juga ada Handbrake, tetapi mungkin jauh lebih bagus kalau Anda kerjanya di PC ya. Saya memilih yang ini PC, for PC. Nah, terus Anda di sini ada banyak pilihan di bawah. Pilih aja yang asli dari mereka ini ya. Ini kan Handbrake ininya ya, download. Nah, saya pilih ini Handbrake, pilih. Tampilannya seperti ini. Ada untuk Mac, Macintosh atau Apple, Linux, dan Windows. Kebetulan saya menggunakan Windows 10. Jadi Anda pilih sesuai dengan komputer apa yang maksud saya spek komputer Anda apa. Kalau Apple ini, Linux ini, Windows ini. Kebetulan saya Windows 10 juga ini, dan disamakan ininya ya, ada yang 32, ada yang 64. Kebetulan yang di sini dia hanya menyediakan satu aja. Jadi Anda boleh mendownload yang 64 bit ini. Ada dua pola juga, dia yang dikompres filenya itu portable jadi zip. Kalau ini bisa langsung, Anda begitu download hasilnya itu nanti tinggal klik dia langsung. Tapi kalau di zip itu dia dikompres filenya, itu Anda nanti harus ekstrak dulu, dibuka dulu ya, dikeluarkan baru Anda install. Oke. Karena saya sudah menginstall, saya udah ini, jadi Anda bisa lanjutkan. Tapi ini misalnya contoh sekiranya download, saya tinggal klik di sini, saya ambil yang ini. Nah, ini di bawah itu hanya butuh berapa detik saja ya, itu dia langsung terdownload 15 megabyte ini ya. Cepat sekali ya ini. Itu kita lihat hasilnya. Ini ya hasilnya. Nanti hasilnya ini kalau sudah ada, tentu Anda sudah tahu caranya ya untuk mengekstrak atau langsung begitu. Ini ya. Mohon maaf, ini tenggorokan saya agak kering ya. Jadi ini hasil downloadan. Anda tinggal klik 2 kali atau klik kanan untuk Windows 10 itu kan menggunakan run administrator ya. Klik di sini, maka setelah hasilnya ada, nah Anda akan memiliki satu aplikasi. Ya, ini saya matikan dulu internetnya. Ya, saya berharap ini Anda memahami ini ya, cara untuk Anda menginstall tentu sudah tahu ya, saya anggap Anda mudah. Jadi ini tinggal klik 2 kali aja kalau nggak mau pusing, atau tadi klik kanan di sininya, ambil run administrator, klik kiri, jadi akan bekerja, biarkan. Lalu nanti hasilnya ini akan tampil di di monitor Anda ini, di sini ya. Desktopnya ada akan tampil ini. Nah, saya bisa pindah-pindahkan kemana, tadi saya pindahkan kemari supaya Anda bisa lihat modelnya ini, ikonnya. Dan bila diklik hasilnya ini seperti ini ya. Ya, saya ulang ya. Dan ini klik 2 kali di sini, Anda lihat. Nah, ini di sini. Lalu bagaimana caranya? Caranya mudah sekali ya. Yang pertama itu bisa di drop aja langsung. Jadi Anda klik di sini filenya. Secontoh semisal file saya yang besar tadi ini,
1,4 giga ini tinggal di drop kemari begini. Biarkan sebentar tuh, cepat sekali ya. Dia selesai begini. Tapi di sini Anda harus hati-hati. Kalau ada kalanya defaultnya itu belum tersetting dengan sesuai dengan yang kita mau. Jadi kita harus hati-hati. Yang pertama itu, langkah yang pertama ada baiknya sebelum Anda mendrop ke handbrake ini ya, Anda bisa melihat dulu hasil dari master Anda itu dia apa. Di sini terlihat MP4 file size-nya 1,41 GB ya. Tapi ini belum detail, jadi Anda klik kanan di sini, cari di properties ini, property ya, properties. Terus ambil detail di sini. Detailnya apa? Kita harus melihat di sini ada yang namanya itu rate ya, data rate-nya itu. Maksud saya frame width dan height-nya ini. Itu berapa? Saya kebetulan membuat video ini dengan resolusi saya itu 1280 kali 720 ya, HD ya. High definition. Itu yang terendah, karena ada yang lebih tinggi lagi sampai 4K. Nah, untuk YouTube kita nggak perlu sampai demikian, cukup segini aja itu sudah bersih dan bagus ya. Jadi frame rate-nya ini yang lebar dan tingginya ini harus Anda perhatikan ini di sini. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah frame rate-nya ini. Ini saya menggunakan kamera saya itu 60 frame per second-nya. Jadi saya menggunakan 60 ya. Kalau 60 nanti bisa kita bagi 2 menjadi 30. Untuk audio itu bisa berjalan sesuai dengan apa adanya ya. Settingan dari kamera Anda apa, kamera atau handphone atau mirrorless atau kamera video asli dan sebagainya, itu dia akan mengikuti dari hasil rekaman Anda itu. Oke, nah karena saya udah tahu 1280 720 terus ininya 60. Kalau Anda pelupa ini jangan ditutup, biarkan demikian. Nah, kita sekarang harus, sebelum ini dieksekusi, tadi kita udah drop ya. Sebelum dieksekusi, kita akan perhatikan dulu dimensi di sini. Ini summary ya. Summary sebelum ke dimensi, maaf kita coba ulang dari awal. Kita persiapkan formatnya harus menjadi MP4. Ini yang terbaik ya. Nanti ada pilihan MKV atau web juga boleh, tapi saya lebih suka MP4 karena kualitasnya itu jauh lebih bagus ya. Kalau web itu bagus juga, tapi dia dikompres begitu ya, hasilnya jadi lebih kecil lagi, padahal kita udah kecil tadi di resize ya. Nah ini pertama formatnya MP4 pilihannya. Anda nanti tidak harus terpaku kepada saya ya, bisa juga macros atau apa ini, lupa saya singkatannya ya. Atau menjadi web ini ya, menjadi web itu juga boleh. Anda boleh bereksperimen sendiri ya, mana yang terbaik. Ya, karena saya lebih cenderung ke MP4 aja, saya belum pernah mencoba yang kedua tadi. Lalu yang tambahan untuk bisa mengkompres hasilnya menjadi kecil, menjadi bagus, saya mencentang bagian web optional ini ya. Optimize, bukan optional maaf. Web optimize ini ya. Jadi dimaksimalkan begitu untuk mengarah ke web juga ya ini ya. Jadi kecil begitu. Nah, yang kedua Anda perhatikan juga ini ya H titik, ini H point 264 ini standar untuk kita menghasilkan MP4 yang kualitas bagus. Lalu bila bagian summary ini udah kita setting seperti ini ya, perhatikan dimensionnya ini. Nah, ada kalanya default pertama kali handbrake ini kita install, di sini suka ada angka-angka begitu ya. Nah, usahakan angka-angka ini Anda rubah menjadi 0 seperti ini. Saya udah setting ini ya, jadi 0, 0. Kalau waktu diklik awal pertama kali Anda buka
dari installan Anda, posisinya sudah 0 demikian, udah jangan diapa-apain. Hanya begitu aja ya. Nah, yang harus jadi Anda perhatikan adalah source-nya ini ya, white-nya ini. Ini sesuai dengan yang kita baca tadi ini ya. Ini 12, 80, 720. Ini ternyata sama ya. 12, 80, 720 ininya height-nya. Terus ininya Anda nggak usah pusingkan ini ya. Ini udah sama demikian. Yang paling utama adalah di bagian ini. Yang kedua juga ini croppingnya itu Anda jangan sampai ini posisinya di custom gini ya. Bisa selama custom ininya 0 itu tidak masalah, tetapi kalau Anda tidak sengaja ternyata ada angka di sini, maka nanti hasilnya itu akan di cropping. Jadi kalau misalnya ini Anda nggak sengaja ada di sini ada angka 25, di sini ada 75, maka left nanti tampilan dari hasil video Anda itu left-nya itu akan terpotong begitu. Atau right-nya sebelah kanannya ini nanti mungkin kepotong sebegini. Atau atas, top, atau bottom-nya. Misalnya kalau top-nya ini ada angka, mungkin hasilnya itu akan terpotong di sini. Gitu ya. Jadi hasilnya itu full seperti ini semua. Tapi misalnya ini adalah monitor Anda, hasilnya bila mana ada angka-angka di sini, itu tampilan yang ada di sini itu ternyata terpotong begitu. Baik atas, bawah, kiri, kanan dia bisa terpotong. Mudah-mudahan Anda bisa mengerti yang saya maksud ya. Jadi waktu di play itu, loh kok kepala orang jadi hilang misalnya. Tadinya di sini misalnya ada kepala, tapi kepala orang jadi setengah. Di sini muka, hidung, mulut. Ini kepala matanya hilang. Karena topnya ini mungkin ada angka atau bottomnya. Jadi singkatnya demikian ya. Anda cukup begini aja. Lalu setelah itu yang lain-lainnya ini Anda bisa abaikan untuk filter, dan jangan diapa-apakan. Video ini juga di sini sebetulnya tidak perlu diapa-apakan, tetapi ada bagian yang sangat penting juga yang harus diperhatikan adalah video codecnya ini. Jangan sampai berubah dari S to SIG4 ini ya, ini kan banyak pilihan di sini. Saya lebih cenderung menggunakan ini ya, karena kalau saya editing menggunakan Premiere, Adobe Premiere. Hasil ekspornya saya menggunakan ini juga. Lalu ini frame-nya ini yang penting nih di sini. Jadi frame-nya ini karena tadi kita aslinya saya itu kan 60 frame per second ya. Di sini bisa kita jadikan bukan tidak ada, 60-nya ada juga di sini atau disamakan itu 5994 ya, 5994 saya bisa gunakan hal yang sama seperti ini. Atau saya perkecil menjadi 30. Ini tidak akan mempengaruhi nilai kualitas dari video asli Anda ya. Oke, sampai di sini audio ini sementara Anda abaikan. Tapi kalau misalnya Anda mau rubah juga bisa ya. Jadi Anda kodeknya ini dirubah menjadi MP3 misalnya, ini ada di sini ada MP3. Saya lebih cenderung udah biarkan aja lah ini sesuai dengan asli ya. Subtitle kita abaikan, chapter juga sudah kita abaikan. Nah, kembali kita ke summary aja seperti ini. Karena tadi saya sudah drop kan, ini contohnya saya sudah drop. Nah, apa yang harus kita lakukan? Sebelum kita mengeksekusi dengan start encode ini, ya, Anda perhatikan save as ini di sini. Ini adalah default ya. Jadi kalau Anda lupa untuk menuliskan destinasi atau folder tujuan, Anda akan diarahkan kepada sistem, yaitu nanti akan masuk ke video ini. Video ya yang ada di misalnya ini ya, ini. Kita kan kalau Windows seperti ini kan, this PC, ada yang dokumen, download, music, picture, video. Nah, ini akan lari ke di sini. Nah, ini saya hasil resize saya. Ada satu video masuk kemari, ini ada juga ya. Nah, ini jadi Anda bisa melihat kalau kita tidak setting maka dia akan masuk ke video ini. Hasilnya ya, diarahkan secara default itu akan masuk ke video dengan catatan judul yang Anda beri atas video aslinya itu. Saya itu cara stem gitar tadi kan ya.
Ini yang saya tadi, ini cara stem gitar kan. Maka secara default kalau Anda tidak ganti ya, tidak merubah, dia hanya akan memberikan extension jadi minus atau min atau apa strip ya, 1 begitu ini. Maka hasilnya itu nanti akan jadi seperti ini. Cara gitar di sininya ada 1 ini, karena kalau 1 itu saya bisa lupa nanti kalau lama ya, udah lama. Satunya saya ganti aja jadi resize. Jadi ini saya ingat bahwa ini adalah file yang sudah di resize, diperkecil sama saya. Ini file aslinya dan ini file resize-nya, seperti itu ya. Jadi jangan lupa Anda boleh membiarkan seperti ini, langsung aja dieksekusi start begitu, atau Anda menggunakan folder sendiri. Klik browse di sini, terus pilih ya di mana yang di tempat Anda mau. Ini kan masih di video itu ya, dari sistem. Jadi taruh di drive C ini di sini, video ini ya. Anda boleh pilih mau di D atau di E, di F, di G, atau juga ke eksternal hard disk. Ya, tapi saya tidak menyarankan langsung ke eksternal hard disk. Cari aja tempat data Anda di mana, lalu beri nama yang baik. Misalnya saya di E misalnya begini, buat new folder, terus saya menggunakan istilah HEP itu hasil ekspor gitu. Misalnya resize video. Nah, seperti ini. Jadi ini folder yang sudah saya siapkan. Terus klik 2 kali di sini. Jangan lupa ya. Jadi Anda tadi membuat namanya ini di sini. Kalau Anda langsung save, itu hasilnya nggak masuk ke sini, tapi akan masuk ke E-nya itu ya. Jadi di mana yang aktif drive, mana yang Anda aktif, ini aktifnya di E, maka tadi kalau Anda tidak klik 2 kali, dia akan masuk ke E, keluar dari yang tadi kita udah buat. Kalau tadi namanya have resize ini ya, ini jadi klik 2 kali, lalu Anda mau diganti namanya kah, atau Anda mau tetap sama begini aja dibiarkan, terserah Anda. Tinggal save di sini ya, save begini. Nah, maka ini berubah. Kalau tadi defaultnya larinya ke ini drive C, terus ke video, sekarang berubah ke folder yang saya mau, seperti itu ya. Lalu kalau udah ini, silakan Anda tinggal tekan ini saja. Nah, tunggu saja hasilnya ya. Jadi ini sangat mudah sekali. Demikian, lihat nanti di sini jadi hijau terus gitu. Memakan waktu sekitar berapa menit saja ya, nggak terlalu lama. Tapi hasilnya luar biasa ya, nanti hasilnya bagus. Lalu kecil. Nah, ini silakan Anda coba seperti ini ya. Jadi Anda bisa melakukan pengiriman atau mau upload ke YouTube dengan kualitas hasilnya sama dengan master yang Anda buat. Oke, saya rasa mudah-mudahan ini mudah. Kalau ada hal yang kurang jelas, Anda bisa tanya di komentar, tulis apa yang mungkin perkataan saya kurang jelas atau apa. Sebelumnya saya minta maaf kalau untuk yang tidak jelas, dan terima kasih sudah sabar Anda untuk menonton video ini. Mohon bantu like dan share ke teman-teman ya, barangkali mereka butuh juga informasi ini. Sebenarnya informasi resize ini sudah banyak di video ya, maksud saya di YouTube, videonya sudah banyak. Tapi mudah-mudahan yang saya terangkan ini berguna dan ini boleh menjadi bermanfaat buat Anda. Terima kasih.